dalam hubungan seksual, pria mana di muka bumi ini yang lebih kuat kekuatan seksualnya lebih daripada Muhammad? Siapa? Ya, menurut data belum ada. Belum ada. Berarti siapakah raja dalam hubungan seksual? Dia masternya. Iya, Bukan rajanya. raja. Siapa? Siapa? Kan konotasi Ya udahlah master. raja. Oke, master. Oke, Siapa keren. siapa master seks? Siapa? Nabiku Muhammad SAW. Nah, sudah diakui. Sudah diakui. Artinya apa? Artinya yang saya katakan itu diakui dengan sadar oleh umat muslim. Jadi jangan kalian mengatakan ini saya bikin-bikin. Iya. Makanya saya bilang, Bang, saya itu kalau bicara, saya lulusin dulu itu. Ini lulus nggak ini mau jadi tema, mau jadi subjek, mau jadi topik ini lulus nggak? Harus saya pelajari dulu. Gitu loh. Bukan asal-asal saya ngangkat tema itu, Bang. Siap. Muhammad. Mereka Emang udah mana kehabisan Yesus dari cara, Nabi mereka Muhammad? menghujat terus Saya teman-teman. Gak ada tanya, dalil. kok menghujat? Nih. Yesus punya burung nggak? Yesus Nabi punya burung nggak? memiliki kekuatan Oke. setara 30 pria. Oke. Nih. Kalau Yesus Biar saya bisa ngaceng tunjukkan. nggak? Sabar dulu. Pelan-pelan. Nih. Kalau kamu Tuhan, jangan raja dari segala janganlah raja, nggak bisa kebencianmu terhadap kekristenan menjadikan Aku kamu nggak seorang benci. penghujat. Jangan. Yesus Kalau itu saya kan nggak raja pernah dari segala menghujat. raja. Saya nggak pernah menghujat saya. Nih, Mana saya lebih hebat? tunjukkan dalilnya Nabi kepada Muhammad kamu. atau Yesus? Nih, coba. Ya nggak apa-apa. Coba Saya kamu baca ini. Yuk, coba. Ya. Coba saya baca. Sahih Bukhari 260. Iya betul. Nabi Telah? Muhammad itu memiliki ya. Sebentar, Terus? telah menceritakan? Telah menceritakan? Orang Kristen sabar ya. Ia telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bashishar berkata, telah menceritakan kepada kami, Muaz bin Hasham berkata, telah menceritakan kepada saya, bapakku dari Qatada berkata, telah menceritakan, udah lanjut aja di poinnya. Oke, isinya. Apa? Coba. Adalah? Isinya aja langsung. Tapi berani jujur nanti kalau saya sudah jawab ya, Edis Ya, ya. adalah? Jadi gue nggak bisa nanya. Oke. Adalah Nabi SAW mendatangi istrinya pada waktu yang sama di malam hari atau siang hari. Saat itu apa? Jumlah istri-istri beliau 11 orang. Aku bertanya lanjut. Aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apakah beliau mampu? Nah, Nabi saya mampu. Pertanyaan Tuhan bisa ngecek Sebentar, nggak? selesaikan dulu ini. Selesaikan Ada dulu ini. Tuhan. Apakah Iya, beliau saya mampu? Jawabnya? Iya, saya bilang Nabi saya mampu, Edis. Dia kan manusia yang mampu. Oke, Nah, pertanyaan jadi Tuhan, lu yang Muhammad punya burung mampu sanggup. nggak? Ripa, Oh, Muhammad sanggup. sanggup Nggak kayak menggilir Tuhan, lu nggak mampu istri-istrinya. berdiri. Saya Punya lagi. burung tapi nggak Kenapa mampu sih kamu kok panik begitu? Jangan panik dong. Jadi Muhammad panik. sanggup menggilir istri-istrinya yang 11 Iya. orang dalam satu malam. Setuju? Ya. Oke, Ya, karena sekarang gua dia tanya, diberikan Yesus mampu kekuatan. nggak berdiri burungnya? Ripa pelan. Karena dia dia diberikan nggak kekuatan. dijawab, Sebentar. Karena dia diberikan kekuatan setara 30 pria, betul? Ya, kalau laki-laki Oke, sebentar. laki-laki yang punya Saya sifat belum Tuhan, baca punya burung gimana? Oke, berarti Kalau dengar. laki-laki manusia yang Siapa punya sifat sebentar? keindahan, punya Pelan-pelan. burung bisa ngaceng nggak? Siapa Nggak berani siapa jawab. laki-laki di muka bumi ini yang memiliki kekuatan seksual setara 30 pria? Siapa? Nah, kalau 30 dijawab pria dulu. setara. Siapa? Lagi jawab. Kalau masa nggak boleh jawab? Masa Pertanyaan gua mau jawab kalau tanya siapa, elu? berarti kamu jawab nama. Ya. Siapa laki-laki di bawah kolong langit ini yang punya kekuatan seksual setara 30 laki-laki sanggup menggilir perempuan 11 orang dalam satu malam? Saya jawab. Siapa? Lebih dari itu harusnya Yesus karena dia Tuhan Nah, punya kan burung. menghujat kan? Kenapa kamu menghujat, Jadi kan Ripa? Yesus nggak Kenapa? mampu. Nggak, jadi Yesus nggak mampu. Barusan Jadi yang Yesus saya nggak mampu. bacakan tadi siapa? Itu merujuk kepada Iya. siapa? Malu Itu kamu betul. dengan Enggak, kelakuan Muhammad? Ya, enggak malu. Loh, Nabi terus saya kenapa hebat, kamu Nabi saya bisa kenapa ngaceng, kamu Nabi jadi Tuhan bisa ngaceng fitnahkan? nggak? Kenapa kamu jadi Saya tanya memfitnah balik, jadi saya tanya penghujat Tuhan. begitu? Kenapa? Enggak, kan dia kan laki-laki. Sekarang Manusia saya tanya yang sama punya kamu, kekuatan Tuhan, punya siapa burung ini bisa terakhir ngaceng nih? nggak? Kalau kamu nggak mau jawab, kita selesai nih. Terakhir, Karena kamu setiap teman-teman, ditanya, dia tidak kamu mampu nggak mau menjawab. jawab. Raja Nih, dari segala raja. Apakah Tuhan siapa termasuk raja seks? seorang pria Siapa di yang muka bumi bergelar raja ini dari segala yang raja, yang memiliki adalah raja kekuatan seks? setara dengan 30 nggak pria berani jawab, dalam teman-teman. dalam menggagahi Harusnya perempuan? Siapa? Yesus memiliki Nah, menggagahi kan perempuan. Harusnya panik Yesus kan? memiliki kekuatan 3.000 pria. Kenapa kamu Karena panik dia Tuhan. begitu, Ripa? Kenapa kamu panik Ya, begitu? lu nggak mau dijawab. Nggak panik. Kan Ya udah baca selesaikan dulu. dalilnya.
Berarti Iya, saya siapa laki-laki yang memiliki kekuatan seksual setara Siapa 30 laki-laki yang berburung menggelari dirinya sebagai raja dan segala raja? si Rifa nggak mau jawab. Kayak begini kamu mau diskusi dengan saya, Rifa? Mana lebih hebat, burung Tuhan atau Kayak burung begini nabi? kamu mau diskusi dengan saya? Apa Mana coba lebih hebat, apa yang mau teman-teman? diharapkan diskusi Burung sama kamu? Tuhan Kamu atau ngeles-ngeles burung nabi? begitu. Cuman Mana gede-gedean lebih hebat, suara jadi burung debat Tuhan kusir. atau burung nabi? Saya Ayo. tanya, mana lebih hebat, burung Tuhan atau burung Coba nabi? Ayo, barusan tadi yang saya bacakan sama akui kamu. dong. Ya. Siapa pria yang mampu menggilir perempuan dalam satu malam sampai kekuatannya itu dianggap setara 30 pria dalam hubungan seksual? Siapa? Lebih hebat mana burung Tuhan atau Oke, burung baik, nabi? karena dia Etis? nggak jawab, kita taruh dia di bawah Nggak ya. mampu jawab, Dia malu, ya, Sek, itu dia malu jawab itu teman-teman, malu. Kamu malu, kamu jadi penghujat. Apakah saya menghujat ketika saya katakan Muhammad memiliki kekuatan setara 30 pria? Saya nggak menghujat. Lapor polisi sekarang juga. Saya sudah bilang, setiap saya bicara tentang agama Islam ada dasarnya. Ada dasarnya. Muhammad itu memiliki kekuatan menggauli wanita itu setara dengan 30 pria. Kekuatan seksualnya. Kok kamu malah jadi fitnah lari kemana-mana? Jangan begitulah Rifa. Janganlah kebencianmu kepada satu kaum membuat kamu tidak berlaku adil. Jangan. Kalau saya katakan Muhammad seperti itu, ini hadisnya saya tunjukin sama kamu. Nih, ini nanti kamu bawa ini ke Mabes Polri. Adalah Nabi. Nih, ini bahasa Arabnya nih. Nih, Sahih Bukhari 260 dan seterusnya dan seterusnya. Nih, adalah Nabi. Ya, mana tadi nih? Aku bertanya kepada Anas, mana nih? Nah ini ya. Adalah Nabi SAW mendatangi istrinya pada waktu yang sama di malam hari atau di siang hari. Saat itu jumlah istri beliau 11 orang. Aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apakah beliau mampu maksudnya mampu menggilir istrinya yang 11 ini? Ya. Jawabnya, beliau diberikan kekuatan setara 30 laki-laki. Nih. Kenapa kamu jadi memfitnah kepada yang lain, Rifa? Bahkan Rashid. Ini sudah mengatakan nih. Ini sudah saya upload videonya dan gara-gara ini si Rashid disidang nih. Ini akun saya yang asli ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang bertanya, Bang, akun abang itu yang mana sih? Kok banyak sekali? Karena banyak sekali orang yang bikin akun palsu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau tahu, akun saya itu hanya ini. Saya punya satu lagi akun tapi udah nggak pernah lagi saya pakai. Sudah hampir berapa bulan itu nggak saya pakai, 4 bulanan. Ini yang saya pakai nih. Followersnya sebentar lagi 200.000. Ya, jadi teman-teman follow biar genap 200.000. Nih, salah satu diskusi saya yang viral, ini pernyataan Rashid. Nih ya, nih. Betul nggak kamu mengiyakan bahwa nabimu raja seks? Oke. Mengiyakan kan? Mengiyakan kan? Begini. Sebentar, narasimu begini. Saya susah ini sudah. Saya juga punya buku belum banyak yang menonton kamu. Kamu akui nggak bahwa nabimu seorang raja seks? Satu. Saya sudah mengakui kemarin kan? Mantap. Ini loh. Sudah mengakui dia bahwa nabinya raja seks. Apalagi? Sudah diakuinya gitu. Jadi jangan berputar-putar. Yuk, silakan yuk. Kalau mau diskusi janganlah. Kamu tuh benci, ya kan? Langsung kamu gelagapan bahasamu kacau balau. Yuk, mari silakan yuk. Kita undang kembali ada sebentar. Jin Bandel. Jin Bandel. Oke, kita kasih naik ke Jin Bandel. Halo Jin Bandel. Terima kasih topinya. Jin Bandel. Oke, Jin Bandel tidak nyambung teman-teman ya. Hanif Iskandar. Sekali lagi teman-teman ya. Si Uncup ini saya mau ngomong sama dia. Ini si Uncup lagi live nih.
Apakah dia berani ketika dia ditanya? Bentar, ini saya turunkan dulu Hanif nih, sebentar. Iwas sebentar ya. Nanti dulu. Cukup siaran. Ini muter-muter ini. Saya suruh teman-teman kalau mampir tempat Uncup, tanyain masalah Nagita ya. Halo, selamat malam. Gimana kabarnya? Ustaz, kabar baik Pak Ustaz, puji Tuhan. Ustaz sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Babe gimana? Sehat, puji Tuhan, Pak Ustaz. Baik, openkan dulu lah seperti biasa. Kita lihat apakah dia akan bertanya tentang masalah Nagita ya. Cari. Jangan yang buram ya. Kemarin tuh buram-buram. Aduh. Tangkap Edis katanya, tangkap. Tangkap karena apa, Abdul? Memangnya Regan langsung lihat gitu. Lama-lama nih saya sepil juga teman-teman ya. Saya sepil juga nih. Sama nggak gitu dengan yang dipoto tuh ya? Lama-lama saya sepil juga. Baik, gimana Pak Babe? Aman Pak Ustaz, semuanya aman? Aman. Nah, gimana? Nasi kuning cempaka aman? aman. Oh, ini yang datang anu nih kayaknya. Enggak anu. Mau ditanyain? Bentar. Nggak bisa Pak Ustaz. Oh ya, nggak apa-apa Pak Babe. Dari dulu kan memang kita tahu sama Pak Babe ya. Maunya nanya, nggak mau ditanya. Ditanya nggak mau. Iya. Gimana Pak Babe, gimana? Iya Pak Ustaz, cuma dikit aja pertanyaan saya Pak Ustaz. Namanya itu Pak Ustaz. Loh, kok Pak Babe kenapa turun? Naik lagi lah. Ditendang sama Uncup. Ditendang sama Uncup nggak berani. Jadi teman-teman, salah satu saya kasih tahu kepada kalian, salah satu metode debat, metode diskusi itu Anda harus mampu menjatuhkan mental lawan. Saya kasih tahu kiat-kiatnya. Nah, makanya kalau masuk ke tempat Yusuf PI ya, coba tanyain. Halo Yusuf PI, saya mau nanya masalah Nagita. Nah, tanya aja begitu. Apakah Uncup akan masih siaran lagi? Ya, itu tips dari saya. Kalau teman-teman nggak biasa berdebat, teman-teman nggak biasa adu argumen, saya kasih tahu cara-cara berargumentasi itu salah satunya adalah jatuhkan mental lawan bicara Anda, ya. Oke, kita kasih naik ada Hanif Iskandar. Hanif Iskandar. Ya, selamat malam Hanif Iskandar. Ya, selamat malam. Ya, silakan nyalakan kamera Pak Hanif. Saya tak buka kamera. Baik, saya turunkan dulu ya. Ya, kita kasih naik lagi ada Iqbal. Ya, selamat malam Saudara Iqbal. Halo? Selamat malam. Ya, silakan Bang, Saudara Iqbal. Apa pertanyaan Anda atau apa tanggapan Anda dari jalannya diskusi yang sudah berlangsung ini? Sudah berapa jam ini teman-teman? Sudah hampir 2 jam. Ya, silakan. Buat teman-teman di bawah, Edis selalu mengatakan, jika merujuk atau membahas tentang agama dan kitabnya, kita selalu dipahami atau dipaksa untuk memahami konteks. Artinya apa? Artinya adalah jangan pahami setiap kalimat atau kata itu secara harafiah, tapi konteks, gitu. Tapi kemudian hal yang tidak dilakukannya pada saat dia membahas tentang ayat-ayat dalam Al-Quran misalnya, dalam hadis misalnya, dia tidak memasukkan syarat untuk memahami konteks gitu. Pertama yang ingin saya katakan begini, saya minta waktunya setengah menit ya. Kalau Edis juga memasukkan pemahaman konteks dalam setiap kalimat yang ada di Al-Quran maupun hadis, maka tidak akan muncul itu judul yang sifatnya tendensius. Ketika Edis memasukkan pemahaman konteks dalam kalimat Quran dan hadis, maka tidak ada itu penyematan tentang raja seks gitu ya. Ketika pun itu dipaksakan, Edis terjebak.
Maka saya tidak menyalahkan tadi debater sebelum saya yang mengatakan kalau penyematanmu terhadap manusia yang kekuatan seksnya disetarakan oleh 30 laki-laki itu dianggap sebagai raja seks, maka kamu akan terjebak sendiri ketika pemahaman bahwa Yesus adalah raja dari segala raja. Artinya juga raja dari raja seks itu juga gitu. Artinya di atas Muhammad mungkin kekuatannya lebih dari sekedar 30. Tapi kalau kita membahas itu kan menjadi sempit. Sudah? Gitu, Sudah bisa ditanggapi belum? Oke, silakan. Baik. Ya, jadi memang kalau bicara sama orang Islam nih, karena memang seperti yang lawan hadapan saya Bang Iqbal nih, otaknya mungkin kecil ya, kita harus sabar. Bang, ada nggak ungkapan bahwa Allah itu raja segala raja? Dialah ilah, tiada Tuhan selain Allah. Yang ditanya apa, ditahu apa? Benar tidak bahwasanya Allah itu raja segala raja? Dialah ilah, maha dari segala maha. Oke, berarti maha raja seks juga nggak? Allah maha segala. Kalau pemahaman Nah, kan mencret kan? Makanya yang dimaksud raja segala raja itu adalah raja di atas raja-raja lain. Ada banyak raja-raja di muka bumi ini. Makanya pahami dulu konteks. Ketika Anda membaca Bible, di dalam Bible itu disebutkan raja-raja dunia ini banyak. Nah, Yesus itu dikatakan dia raja daripada segala yang ada raja-raja di muka bumi ini. Kok Anda malah lari ke raja seks itu gimana? Sekarang, inilah kalian ini orang Islam yang dibahas apa, yang dijawab apa. Sekarang, Bang, tadi Abang udah ngomong panjang lebar, saya dengar diam. Kenapa sih setiap suara saya itu membuat atap rumah orang Islam tuh rontok? Kenapa sih? Kenapa? Jangan dibisukan, Bang. Anda yang membisukan sendiri itu. Enggak. Saya enggak rontok. Maksudnya gini loh. Iya, ketika Anda bicara, saya dengar tadi. Kenapa giliran saya bicara, Anda sudah kepanikan? Jangan dibisukan. Kok Anda bisu-bisukan sendiri sih? Gimana saya bisuin diri sendiri? Tangan saya dari tadi kayak begini, gimana saya bisuin? Ya saya juga gitu. Artinya Bang, maksudnya jangan dibelokin. Dengar. Tadi kan kamu sudah bicara nih, ya kan? Lanjut. Sekarang begini, betul nggak Bang bahwa Muhammad itu dia memiliki kekuatan seksual setara dengan 30 pria? Ya, menurut hadis yang tadi Edi tampilkan. Oke, itu ada. sekarang saya tanya, siapa manusia di muka bumi ini yang punya kekuatan super kuat dalam hubungan seksual? Siapa? Menurut data yang Edi tampilkan, ya Muhammad. Nah, berarti siapa raja dalam hubungan seksual? Oh, nggak bisa digitukan. Nah, gimana? Sekarang saya tanya. Dengar. Pelan-pelan ya, Bang. Pelan-pelan ya. Itu master Edi, Bang. itu master. Ya udah. Apa sih pengertian raja? Raja adalah kedudukan. Iya, kedudukan. Artinya dia yang paling top, on the top of the pile, tahu? Pile tahu? Tapi kan gelar itu Edi, itu gelar. Dengar. Tahu pile nggak? Pile tahu? Pile. Pile itu maksudnya tiang puncaknya itu, topnya itu, ya. Nah, dia menduduki posisi yang di atas. Itu pengertian raja, betul? Nah, sekarang saya tanya, dalam hubungan seksual, pria mana di muka bumi ini yang lebih kuat kekuatan seksualnya lebih daripada Muhammad? Siapa? Ya, menurut data belum ada. Belum ada. Berarti siapakah raja dalam hubungan seksual? Dia masternya. Iya, Bukan rajanya. raja. Siapa? Kan konotasi Ya udahlah master. raja. Oke, master. Oke, Siapa keren. master seks? Siapa? Nabiku Muhammad SAW. Sudah diakui. Artinya apa? Artinya yang saya katakan itu diakui dengan sadar oleh umat muslim. Jadi jangan kalian mengatakan ini saya bikin-bikin. Iya. Makanya saya bilang, Bang, saya itu kalau bicara, saya lulusin dulu itu. Ini lulus nggak ini mau jadi tema, mau jadi subjek, mau jadi topik ini lulus nggak? Harus saya pelajari dulu. Gitu loh. Bukan asal-asal saya ngangkat tema itu, Bang. Diksi yang kamu pakai itu tendensius. Kok tendensius? Anda sendiri mengatakan bahwa Muhammad itu masternya.
Master, kuat. Iya. Jadi gini Edis, aku sekarang bicara konteks ya, boleh ya? Master itu masih satu rumpun dengan ya kepala. Ya kan? Jangan dong. Master, dengar. Master itu satu rumpun dengan kepala, guru, king, ya kan? Itu masih satu rumpun. Enggak dong. Jangan dipaksakan saya untuk sepemahaman tentang itu. Oke, sekarang gini. Dengar dulu. Master gini, masternya hacker. Gurunya hacker. Rajanya hacker. Masih satu rumpun nggak itu bahasa-bahasa itu? Ya, menurut saya master aja sudah. Iya, tapi kalau dikatakan ini raja gini gitu lah. Kalau Master guru- dengar dulu. Dengar dulu. Kita catur lah, catur. Kan ada banyak orang main catur ya. Nah, ini orang masternya ini, pakarnya, rajanya catur, betul nggak? Betul. Nah, kalau Muhammad dikatakan masternya, rajanya, kingnya, gurunya, setuju nggak Anda adalah hubungan seksual? Ya, kalau konotasinya positif oke lah. Terus kenapa kalian marah kalau ada Rashid mengatakan bahwa Muhammad itu seorang raja sex? Aku nggak marah. Iya tidak marah. Kenapa marah kalian? Ada konteks boleh? Iya memang iya. Ya, Gimana kita masuk pada sih? Konteks boleh? Berarti kamu mengakui bahwa Muhammad raja seks? Tuh, itu kan pemahamanmu yang saya iakan. Iya kamu akui. Berarti kamu akui nggak? Nah, pemahamanmu yang saya iakan. Iya berarti kamu mengiyakan atau mengakui bahwa seorang Muhammad itu seorang raja seks? Itu saya anggap sebagai kemuliaan. Nah malah kemuliaan kan? Oh, Tapi tidak boleh Muhammad itu jadi merek obat kuat. Nggak boleh nggak? Jangan dong. Nah iya nggak boleh. Kalau itu baru namanya pelecehan, ya kan? Iya. Tapi kamu sudah mengakui bahwa dia seorang raja seks kan? Bukan, jangan Nah dipaksa. sekarang nggak mengakui lah. Ini on off lagi, ini on off, sebentar on, sebentar Gini, off. Gimana kalau kayak begini kita diskusi ini, saudara? Sekarang kita masuk ke konteks boleh? Silakan. Oke, gini Adis. Selalu saya amati, saya itu juga salah satu yang suka nongkrong di bawah. Selalu saya amati. Kamu penekanan diksi dan ujungnya pada ya atau tidak, setuju atau tidak gitu. Sementara ketika bicara tentang kitabmu, kamu selalu disclaimer ya, konteksnya adalah gitu. Coba kalau kamu berani soal keadilan, kesetaraan, kita sama-sama pakai konteks yuk, gitu ya. Sepakat ya? Oke. Satu kebanggaan bagi saya, ketika dunia medis belum berkembang saat ini, nabiku sudah menganjurkan pada keadaan saat itu, konteksnya keadaan saat itu ada yang sakit dan situasinya tidak ada obat, kemudian dengan kemuliaannya, dengan ilmu yang diketahuinya, maka dianjurkanlah, bahkan diperintahkan Untuk minum baginya kencing. untuk meminum susu dan air kencing. Oke. Apa yang terjadi saat ini, Edis? Ketika para ilmuwan medis juga ternyata menemukan ada zat atau virus dalam bakteri yang disebut dengan kencing unta itu yang juga bisa dijadikan sebagai obat dari salah satu penyakit. Oke, berarti Anda setuju bahwa umat muslim minum kencing onta kalau sakit? Setuju. Mantap ini, Anda mantap ini. Saya suka ini. Berarti coba perintahkan kepada umat muslim, wahai umat muslim, kalau sakit minumlah air kencing onta. Silakan. Wahai teman-teman saya muslim, wahai umat-umat Nabi Muhammad SAW, jika kamu dalam keadaan sakit, jika tidak ada lagi hal-hal obat di sekitarmu yang kemungkinan hanyalah Kok jadi opsi kedua? Bang, kok jadi opsi kedua? Harusnya kencing onta opsi pertama. Jikalau tidak ada kencing onta, boleh minum obat. Kok malah jadi Anda balik? Kalau nggak ada obat, baru minum kencing onta ini. Memang kalian ini sukanya membalik-balikan fakta dan keadaan. Ini sungguh nekat yang nyata. Bang, dengar. Yang dianjurkan oleh Muhammad minum obat apa minum air kencing?
minum air kencing sebagai Minum air kencing onta. Nah sekarang kenapa kamu balik? Jika tidak ada obat, minum kencing onta. Justru sekarang harus dibalik. Kalau tidak ada air kencing onta, baru minum obat. Kita sudah sepakat untuk memahami konteks. Sepakat ya? Memang mereka ini suka membalik-balikkan, betul kok memang mereka ini. Sekarang begini bang, sekarang begini. Sebenarnya kalau kita membaca hadis-hadis, bukan hanya kencing onta. Bahkan kalau ada lalat, Anda lagi minum teh, lalat masuk ke cangkir Anda. Menurut Muhammad dicelupin, terus diminum, atau dibuang diminta ganti yang baru? Dicelup, diminum, betul? Betul. Nah, makanya saya bilang, kenapa umat muslim ya sekarang ini banyak yang nggak mau menerima itu? Karena mereka memang mereka merasa jijik bang. Lalat itu kan di mana ada bangkai, di mana ada kotoran, maaf ya saya bani. Di mana ada kotoran, di mana ada bangkai, di situ ada lalat. Di mana ada sampah, di situ ada lalat, betul? Iya. Nah, ketika lalat itu masuk ke minuman Anda, dia kan baru makan kotoran tuh, masuk ke minuman Anda, sesuai dengan ajaran Muhammad, dicelupin, diminum airnya, betul? Betul. Banyak umat muslim jijik, betul? Ya, mungkin. Iya, sedangkan sebenarnya itu ajaran Muhammad. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, coba tolong jujur kepada umat muslim. Bagaimana umat muslim kalau ada air masuk ke dalam cangkir Anda? Apa yang umat muslim harus lakukan? Dicelup. Dicelup dan diminum, betul? Ya, karena mubazir kalau dibuang. Iya. Bukan karena mubazir, Bang. Bukan karena mubazir. Anda menambah-nambah ini bukan karena mubazir. Karena di sayap lalat itu, di sayap kanannya ada racun, di sayap kirinya ada penawarnya, betul? Iya, tapi lebih dari itu. Jangan Anda bilang mubazir, Bang. Ini Anda nekat yang nyata, ini nambah-nambahin lagi. Kita sepakat untuk pahami konteks lo ya. Sepakat kan? Nggak dicabut kan kalimat itu? Di mana ada mubazirnya, Bang? Baca hadisnya. Nah, sekarang waktu saya jelasin ya. Silakan. Gini teman-teman. Jangan pernah menyamakan kondisi ketika zaman Rasulullah dengan ketika zaman kita sekarang. Itu satu. Jadi lalat zaman dulu, lalat zaman dulu suka yang enak-enak. Kan? Jadi teman-teman, lalat zaman dulu tidak suka bangkai, tidak suka sampah. Lalat zaman dulu sukanya minum madu gitu ya. Saya nggak bahas lalatnya, bentar. Saya nggak bahas lalatnya. Udah berevolusi lalat Arab. Kita memahami konteks, tidak menyamakan keadaan dulu dengan sekarang, maka pemahaman kita akan membawa begini. Kalau dulu itu segala sesuatunya sulit, teman-teman. Air bersih sulit, air minum sulit. Maka ketika kemudian kalau hanya ada air minum yang Oke, mana di situ dalam hadis tersebut konteksnya air itu sulit mana? Loh, segala memang sesuatunya sulit. Iya, tunjukin datanya Segala sesuatunya dong. sulit. Dulu itu nggak ada. Bukankah Muhammad, bukankah kalian tiap pagi malah kalian yang buang-buang air paling banyak loh. Begini, dengar Bang. Konsumsi air di gereja itu jumlahnya konsumsi air di masjid itu jumlahnya beratus-ratus kali lipat lebih banyak dari jumlah konsumsi air di gereja. Setuju nggak? Setuju. Terus kenapa Anda bilang bahwasanya Islam itu ngemat-ngemat air di mana? Bukan, Edis. Makanya konteksnya. Oke, berarti pada zaman Muhammad mereka tidak wudu pakai air, enggak? Nah, kalau ada air pakai air. Kalau tidak ada air cukuplah bertayamum dengan debu yang halus, Edis. Makanya pahami konteks. Jadi debu untuk menyucikan diri. Betul. Untuk membersihkan diri. Jadi Edis. Jadi gimana kalau menghirup debu ke dalam hidung? Tuh kan, pahami konteksnya, Edis. Pahami konteks. Oke lah Bang. Ntar kalau kita lanjutin makin sakit perutnya. Gitu Oke ya, lah, Edis, ya? cobalah pesan Anda lah kepada saudara Anda Muslim. Coba. Ya, jadi gini. Silakan. Teman-teman, pahami segala sesuatu, baik ajaran Islam maupun ajaran agama selain Islam itu dengan konteks.
Jangan juga memaksakan iman kita kepada iman Bang Edis dan kawan-kawan. Ketika pemahaman dalam diksi Tuhan saja sudah berbeda, pemahaman dalam prinsip Yesus dan Nabi Isa sudah berbeda. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Pahami konteksnya. Salam toleransi Bang Edis. Salam. Iya, harusnya begitu. Tapi Anda ini kan berbeda dengan Islam-Islam yang lain. Masalahnya kebanyakan Islam kan ya, Anda tahu sendiri. Karena Bang Edis rumusnya satu aja kok sebenarnya. Ketika dalam hal yang prinsip berbeda, maka turunan apapun itu akan berbeda. Nggak akan bisa dipaksakan. Tapi Anda sudah setuju ya bahwa Muhammad itu robnya umat Islam ya? Ya. Tuh. Lihat ya teman-teman ya. Ini Iqbal ini dia seorang yang Islam yang terdidik menurut saya. Karena dia ngerti gitu. Jadi gimana cara Anda menyadarkan umat Islam bahwa Muhammad itu memang kedudukannya itu sebagai rob di tengah-tengah umat itu? Gimana caranya? Ya, jadi gini teman-teman, banyak kalimat yang kemudian mempunyai arti ganda, tapi tidak pada prinsip utama tentang keilahian menurut iman kami. Mungkin ketuhanan atau setara dengan Bapa dalam paham Kristen. Artinya ketika kita bicara rob dalam konteks raja, kita bicara rob dalam konteks tuntunan, maka menjadi tepat ketika Muhammad dikatakan sebagai rob. Tapi ketika bicara rob tentang keilahian, maka la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tiada yang dua selain hanya Allah gitu ya. Oke. Maka kembali kepada konteks gitu ya Bang Edis. Oke. Nah, jadi Bang, kalau memang Muhammad itu dia dalam konteksnya itu wajib dijadikan rob, berarti betul ya bahwa Muhammad itu umat muslim wajib menjadikan Muhammad sebagai robnya ya? Ketika Muhammad sebagai utusan, kita wajib taat dan tunduk. Ada cerita Bang Edis. Sebentar Bang Iqbal. Berarti seorang muslim itu wajib bagi dirinya untuk menjadikan seorang Muhammad itu sebagai robnya, betul ya? Ya, rob dalam konteks tuntunan ya. Iya, wajib dia menjadikan Muhammad sebagai robnya ya? Wajib. Wajib. Lihat nih teman-teman Dalam ya, kalau konteks muslim yang tuntunan cerdas ya. belajar bahasa, dia lebih gampang kok saya. Cuman masalahnya gini Bang, masalahnya begini. Ketika kami orang Kristen menjadikan Bapa di surga sebagai rob kami, Yesus sebagai rob kami, Roh Kudus sebagai rob kami. Kenapa banyak orang Islam protes? Jangan kau tuhankan manusia. Loh, bukankah agama Anda sendiri itu wajib menjadikan Muhammad sebagai rob kalian? Bang Edis, gini, saya tidak bisa memastikan ya. Tapi yang mungkin terjadi ketika Bang Edis itu dan teman-teman mungkin rob menempatkan tatanan rob itu sudah mentok yang paling tinggi. Sementara kami, rob itu ada dalam beberapa tatanan. Kembali kepada yang saya katakan di awal, ketika prinsip dasarnya saja sudah berbeda, maka turunan apapun akan berbeda. Tidak bisa sedikit pun saya paksakan tentang iman saya kepada Bang Edis pun sebaliknya. Maka saya selalu katakan, pahami konteks gitu. Tapi saya nggak maksa loh Bang. Abang kan sudah mengakui bahwa seorang muslim wajib menjadikan Muhammad sebagai robnya. Nah berarti kalau ada pertanyaan gini Bang. Berarti Allah adalah robnya. Muhammad adalah robnya. Berarti muslim memiliki dua rob di sini. Betul? Beda, makanya saya bilang tadi. Nah mulai nggak bisa ngitung kan? Bukan, saya tidak menyambut Satu ditambah satu sama dengan dua. Jangan dong, jangan dipaksain dong. Jadi gini. Ketika Bang itu sama kok Bang. Itu sama pertanyaan kepada saya. Yesus Tuhan, Rob, ya. Rob itu kan bahasa Indonesianya Tuhan atau Lord, ya kan? Roh Kudus, Rob Tuhan, ya. Bapak Rob Tuhan, ya. Berarti berapa? 3? Iya 3. Kalau mau hitung-hitungan ya memang 3 gitu. Nah sekarang saya tanya, Muhammad Rob, betul? Ya, Rob dalam arti. Oke, Allah Rob, betul? Dalam tantanan ilah. Oke. Berarti ada berapa Rob? Ilah satu. Nah, kan mulai tidak bisa berhitung. Jangan dijebak, saya nggak bisa dijebak. Jadi gini kok Bang, gini. Sebenarnya gini, banyak orang itu terjebak kalau robnya ada 2, ada 3, berarti jadi musyrik. Bukan gitu pengertiannya. Yang dilarang di dalam Bible itu, jangan kamu menjadikan sesuatu yang lain sebagai rob, sebagai Tuhan. Jangan ada padamu rob lain, ilah lain, otoritas lain. Yang menjadi otoritas itu di dalam kekristenan itu harus Bapa di sorga.
Nah, bagaimana Bapa di surga menjadi otoritas tanpa firman-Nya menjadi otoritas? Nggak bisa. Kalau Bapa di surga jadi otoritas, jadi Rob, jadi Tuhan, otomatis firman-Nya itu jadi Rob juga. Sama seperti seorang Muslim, kalau Allah itu jadi sesuatu yang harus ditaati, otomatis Muhammad juga. Gitu loh. Gini, saya katakan Nah, kembali. makanya cuman kedudukan Muhammad tuh bukan firman. Makanya gini, Bang. Wajib nggak seorang Muslim itu takluk tunduk kepada firman Allah? Wajib nggak? Wajib. Karena pada hakikatnya takluk kepada firman Allah itu hakikatnya takluk kepada Allah. Betul. Makanya saya bilang menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu hakikatnya menjadikan Bapa di surga sebagai Tuhan. Gitu Bang loh, Edis, menjadikan Yesus sebagai otoritas pada hakikatnya menjadikan Bapa di surga sebagai otoritas. Karena Yesus itu merupakan firman yang datang ke dunia dari Bapa di surga. Begitu juga Roh Kudus. Ketika Roh Kudus menjadi otoritas, sesungguhnya di detik yang sama Bapa di surga menjadi otoritas. Jadi bukan ilah lain itu Roh Kudus itu. Yesus bukan ilah lain, bukan otoritas lain, bukan Tuhan lain, bukan Rob lain. Gitu loh. Nah, ini yang nggak dipahami masyarakat. Jadi begitu, Kalau ada teman-teman. dua Robnya di situ berarti musyrik. Bukan begitu model pikirnya Ferguson. Gitu loh yang saya jelaskan, Bang. Berulang-ulang saya jelaskan kepada masyarakat. Sekarang saya, Bang Edis. Jadi begitulah teman-teman. Paham teman kita, saudara kita, Kristen memahami konsep ilah. Sekarang saya sedikit tentang saya. Ketika kita sudah mendapatkan dalam ayat Allah mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka sembahlah Dia yang ilah satu. Ketika Allah bicara tentang firman, maka ada beberapa metode. Satu, metode mengutus Rasul, kemudian menjadikan malaikat sebagai perantara firman. Segala sesuatu yang sudah turun dan terucap apa yang disebutkan Allah itu adalah firman. Kalau sekarang diimplementasikan dalam kitab, kalau kitab kami, kitab Al-Quran. Tapi tidaklah kami menyembah Al-Quran, karena kami paham itu hanyalah segala sesuatu perintah dan larangan. Kami menyembah langsung kepada Allah melalui arah yang sudah disepakati, yaitu kiblat. Adapun wujudnya adalah batu, itu hanya arah yang ditentukan. Satu. Kedua, ketika kita menempatkan nabi atau rasul hanya sebagai utusan, maka tatanannya tidak lebih tinggi dari Rob Allah atau Rob ilah. Dia kita hanya sebagai tuntunan. Maka ada cerita, Bang Edis. Ada saat perang, ya, Nabi Allah Muhammad SAW memberikan arahan strategi perang. Ada yang bertanya, sahabat, ya Nabi, apakah ini perkataan atau strategi yang turun sebagai firman atau dari Allah, petunjuk dari Allah, atau ini sungguh hanya pemikiranmu? Ya, saya tahu begini. Maksud saya begini, itu juga sebenarnya akan menjadi masalah. Itu kan perang Khandaq itu. Khandaq itu kan parek gitu. Ya, Bagaimana Muhammad itu menyarankan supaya kita tunggu aja mereka di sini. Nah, terus ada salah satu orang. Saya bahas strategi perangnya, Bang Edis. Ya, saya tahu. Gini, maksud saya begini. Akhirnya dari teman-teman Muhammad itu menyarankan supaya digali parit-parit, ya kan? Sebelum mereka masuk ke tempat. Tidak bahas substansi perangnya. Iya, maksud saya begini, ya. Jadi yang saya maksudkan begini, itu sebenarnya menjadi sebuah kontradiksi satu sama lain. Gini loh. Bang Edis jangan masuk pada substansi perangnya. Bukan, di dalam Al-Quran itu dikatakan Muhammad itu di dalam hadis, barang siapa yang taat kepada Muhammad itu sama saja dengan taat kepada Allah. Iya, betul. Nah, makanya Bang Iqbal di sini itu malah berbicara mengenai ritualitas. Kita nggak bicara ritualitas loh. Bukan. Sebenarnya pengertian esensi ibadah itu apa sih? Apakah begini, gini, atau gimana? Yang dimaksud ibadah itu apa sebenarnya? Karena ada di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insan, ya kan? Ya. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, betul nggak? Ya. Apa ibadah itu? Apakah gini-gini? Kalau itu kan metode, itu bukan ibadah. Itu metode. Kalau umat Kristen Nggak, esensi ibadah itu apa? Kata dasarnya, pengertiannya coba. Apa ibadah itu? Kata dasarnya apa?
Kalau kata dasarnya apa ya, Edis ya? Nggak tahu. Aku juga nggak banyak tahu tentang itu. Yang pasti ibadah kan. Kalau gini bang, karena banyak orang pengertian ibadah itu adalah pergi ke masjid. Enggak, itu metode. Itu Bukan, cara. masyarakat itu mengerti ibadah itu pergi ke masjid, pergi ke Iya. gereja, itu ibadah menurut pengertian di tengah-tengah masyarakat. Makanya kalau memang itu pengertiannya, maka orang Islam tuh nggak boleh keluar dari masjid seumur hidupnya. Karena tujuan dia diciptakan hanyalah untuk ibadah. Kan Nggak ada boleh waktunya. tidur untuk ibadah. Diciptakan cuman buat ibadah doang, nggak ada buat yang lain. Makanya saya bilang, seandainya pengertian ibadah itu adalah pergi ke masjid, maka orang Muslim tidak boleh keluar lagi dari situ. Itu sudah Edis, pahami konteks. Ayo, nggak boleh memaksain apa yang kamu pahami tentang iman kami. Ada ibadah, Edis. Ada prosesnya, ada metodenya, ada prasyarat. Iya, ada makanya gini bang, gini. Iya. Ibadah itu kata dasarnya itu dari kata ya'budu, ya kan? Dari kata abdu, hamba. penghambaan. Iya, penghambaan diri. Oke, sekarang Nah, kita masuk jadi ke makanya metode. sekarang segini, apa penghambaan diri itu? Iya, taat. Iya, penghambaan diri itu berbicara bagaimana Anda melakukan kehendak-kehendaknya. Bagaimana Anda menaklukkan diri, menghambakan diri kepada sesuatu. Jadi ketika seseorang menaklukkan diri kepada hawa nafsunya, kepada iblis, melakukan keinginan-keinginan iblis, berarti sesungguhnya dia itu sedang beribadah kepada iblis, betul? Pahami konteks, ayo. Nggak paham juga ini. Kalau Edis kontradiksi ibadah terhadap sebuah peribadatan, kebaikan, maka tidak tepat kalau kepada iblis kita beribadah. Jadi nggak ada orang yang beribadah kepada iblis. Karena Sebentar menuhankan bang, iblis Bang Iqbal, itu hanyalah ada nggak orang yang beribadah kepada selain Allah, ada nggak? dalam konteks apa dulu? Kalau kebajikan tidak ada. Oke lah, karena bang tadi sudah bilang tidak tahu pengertian ibadah, mungkin kita lanjutkan aja kepada yang lain nanti. Oke bang ya, itu Bang Iqbal ya. Tunggu ya. Yo. Oke, selamat malam Bang Iqbal. Terima kasih toleransi atas ya, pengakuan Anda tadi ya. Edis, salam toleransi. Pulang, nggak bakal ada yang nyentuh kamu. Islam itu Itu kamu namanya melakukan jebakan Batman. enggak. Saya nggak tahu kamu di mana. Cuman kok saya dengar Gini tadi aja Bang Iqbal, ada gini yang loh. bawa katanya Saya begini, itu sebagai- seandainya para penghujat Islam, para orang-orang yang tapi ya nggak bisa mereka berhenti. Orang Kemenak saja membawa Bible loh di dalam tafsirnya. Edis, kalau bicaranya penghujat kan lain maknanya. Begini loh, saya Kalau pun edisi coba gini sudah aja Bang disclaimer. Iqbal. Selama saya membuka komal begini, membuka siaran begini, pernah nggak Anda dapati saya itu melakukan fitnah atau penghujatan terhadap agama Islam? Sepenglihatan saya, Edis selalu by data. Selalu dengan data kan? Ini selalu dengan data, hanya teman-teman. Memang sulit ini. Tapi gini, namanya orang sudah benci, namanya orang awam nggak tahu kalau yang saya katakan itu benar, mereka kan tetap saja kalang kabut. Seperti saya bilang, Muhammad menyuruh orang minum kencing onta. Mereka nggak tahu itu udah kesurupan duluan mereka. Nah setelah mereka nanti sadar baru, oh ternyata bener yang dibilangin orang ini katanya. Jadi gini teman-teman buat teman-teman muslim ya yang di bawah ya. Edis tadi sudah katakan, strategi berdebat. Jadi apa yang dilakukan Edis tentang diksi-diksinya, kalimat-kalimatnya, itu hanya strategi berdebat untuk mematahkan mental lawan. Jadi kalau teman-teman mau naik di sini, persiapan pertama itu mental. Karena Edis jago dalam hal itu. Ketika bicara kalimat dari tampilan temanya, itu sungguh tidak ada satupun yang tidak by data. Saya katakan itu. Cuman mantap, jangan kan? tergiring. Kalau sudah tergiring, bahaya itu dia. Nah, itu ya. Oke lah, Bang Iqbal, terima kasih. Habis ini Anda akan banyak menerima inbox ini. Anda tapir katanya. Lihat kalau nggak percaya. Buktikan omongan saya kalau nggak percaya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuh, Muslim dia. Oke, Bang Iqbal ya. Terima kasih Bang Iqbal. Selamat malam Bang Iqbal. Iya.